Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifka Rizkiana dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan NPM 2521511111096. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Nah, langsung saja, apa sih bilangan bulat itu? Nah, di sini langsung ke pengertian. Apa itu bilangan bulat? Nah, jadi bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Jadi ada berapa teman-teman? Iya, ada 3 ya. Nah, langsung kita sekarang bahas tentang letak dari bilangan bulat tersebut. Jadi untuk letak bilangan bulat itu secara berurutan ya teman-teman, dari yang pertama itu dari kiri lalu ke kanan, dan untuk posisinya yang paling kiri itu ada bilangan negatif, lalu ada 0 di tengah dan bilangan positif di sebelah kanan. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ada contohnya ya. Ada 0 di tengah, lalu apabila geser ke kanan itu ada bilangan positif seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apabila geser ke kiri itu ada bilangan negatif, seperti contoh dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya secara berurutan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, next kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk operasi bilangan bulat ini punya aturan tersendiri ya teman-teman. Buat penjumlahan dan pengurangan itu ada aturannya tersendiri, dan untuk perkalian dan pembagian nanti juga ada aturannya sendiri. Sekarang kita ke aturan penjumlahan terlebih dahulu. Jadi di sini ada aturan penjumlahan bilangan bulat ya teman-teman. Apabila ada bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya pun akan positif. Seperti pada contoh bisa dilihat, bilangan positif 3 apabila ditambahkan dengan 9, maka hasilnya itu bilangan positif juga, yaitu berapa teman-teman? 12, yaitu kan bilangan positif. Selanjutnya aturan yang kedua itu apabila bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, itu hasilnya akan negatif. Seperti pada contoh, negatif 2 ditambah negatif 4, maka hasilnya akan menghasilkan negatif 6. Ibaratnya gini teman-teman, apabila bilangan negatif itu kita tuh menghutang ya teman-teman. Contohnya kayak gini. Kita ambil dari contoh ya, diperumpamakan apabila kita meminjam 2 buah barang, lalu kita meminjam lagi 4 buah barang, apakah pinjaman tersebut akan lunas, akan terkembalikan secara tersendiri, ataukah pinjaman kita yang bertambah? Nah, tentunya pasti pinjaman kita yang bertambah ya teman-teman. Nah, si pinjaman itu kita umpamakan menjadi bilangan negatif. Ngerti gak teman-teman? Ya ngerti ya insyaallah. Nah, yang terakhir itu ada aturan penjumlahan positif ditambah negatif, itu hasilnya tergantung dengan bilangan yang lebih besar. Seperti itu teman-teman. Di sini tertuliskan selisih nilai atau tanda mengikuti nilai yang lebih besar. Seperti pada contoh, 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Apabila kita punya 6 buah apel, lalu ada yang meminjam atau meminta kepada kita 2, maka kita akan tersisa 4 apel. Seperti itu ya teman-teman. Nah, next kita ke aturan pengurangan. Di sini tertuliskan bahwa pengurangan dapat diubah menjadi penjumlahan dalam bilangan perlawanan. Maksudnya gimana sih teman-teman? Nah, kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Contohnya itu ada bilangan positif dikurangi bilangan positif. Contohnya 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Oke, itu mah udah ngerti ya teman-teman. Lanjut yang kedua itu ada 3 dikurangi negatif 5. Nah, apabila ada pengurangan bertemu dengan bilangan negatif ya, itu akan menjadi positif teman-teman ya. Jadi di situ 3 dikurangi negatif 5, maka akan menjadi 3 ditambah 5 dan hasilnya adalah 8. Oke, lanjut kita ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ini mempunyai aturan yang sama. Nah, di situ tertuliskan bahwa apabila bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya pun akan positif. Yang kedua, apabila negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya
positif. Hati-hati ya teman-teman. Ingat, ini perlu diingat. Yang ketiga itu ada bilangan positif apabila dikalikan dengan bilangan negatif itu hasilnya akan negatif. Dan aturan ini juga berlaku untuk pembagian. Langsung saja kita ke contoh yang dua-duanya langsung ya. Kita ke contoh. Yang pertama ada 4 dikali negatif 3. Nah, seperti pada aturan tadi ya teman-teman, apabila ada bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Maka di sini 4 dikali negatif 3 hasilnya itu adalah negatif 12. Nah, yang contoh yang kedua itu ada negatif 4 dikali negatif 6, maka hasilnya 24. Kenapa? Karena kembali ke aturan tadi, apabila ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Nah, kita masuk ke contoh yang terakhir, 12 dibagi negatif 4. Nah, tadi di aturan ada bilangan positif apabila dikali dengan bilangan negatif itu hasilnya akan negatif. Kan itu juga berlaku untuk pembagian. Nah, di sini 12 dibagi negatif 4 hasilnya pun akan menjadi negatif 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.